akan dipastikan tidak akan lolos dari seleksi administrasi. Itu baru bisa dilakukan sanggahan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Tentunya masih di channel ini, channel tentang seputaran CPNS, berbagi informasi yang lagi hangat di pembukaan pendaftaran CPNS di tahun 2021 ini. Saya di sini sudah merangkumnya dan juga mengambil referensi-referensi dari tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang sudah terjadi, itu terkait dengan ciri-ciri atau tanda-tanda teman-teman akan dipastikan tidak akan lolos dari seleksi administrasi. Apa itu aja? Ya di sini aku udah menyiapkan 8 poin penting aja sih yang mungkin sebenarnya itu hal sepele atau sederhana yang bisa membuat teman-teman gagal di seleksi administrasi CPNS gitu ya. Dan kemarin saya juga ada teman yang sempat mengingatkan saya gitu untuk bisa berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman sudah mengisi informasi atau persyaratan pendaftaran dengan baik dan benar sesuai petunjuk dan instruksi, tentunya pasti aman-aman aja ya. Tapi kalau ada kelalaian di antara teman-teman dalam proses pendaftaran atau proses pengisian administrasinya, ya itu menjadi hal yang fatal gitu ya teman-teman. Dalam seleksi administrasi ini, apalagi dalam kondisi seleksi administrasi dalam kondisi pandemi seperti ini, mungkin panitia akan ada target persentase dari peserta yang akan digugurkan dalam administrasi ini. Bayangkan ya, kalau dari datanya di Kementerian Hukum dan HAM, teman-teman bisa lihat sendiri berapa sampai ratusan ribu yang mendaftar gitu ya. Jadi itu mungkin panitia akan punya kebijakan terbaru terkait ini ya. Mungkin saja ada kesalahan sedikit aja, mungkin teman-teman akan langsung auto dinyatakan tidak lolos gitu ya. Bayangkan saja dalam kondisi pandemi juga mereka harus bisa memanage jumlah peserta yang sangat banyak seperti itu. Jadi mungkin pasti akan diperketat dalam proses seleksi administrasi ini sendiri. Jadi saya rasa teman-teman kalau sebelum teman-teman finalisasi data, silahkan benar-benar diteliti terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah teman-teman salah mengupload data dukungnya. Misalnya dari teman-teman disuruh mengupload di kolom iktp, misalnya diuploadnya di situ akta kelahiran atau salah atau tertukar seperti itu ya. Itu otomatis teman-teman akan dinyatakan gugur. Yang kedua yaitu adalah upload dokumen atau data dukung yang teman-teman upload itu susah dibaca atau terlalu resolusinya kecil ya. Kalau resolusi kecil mungkin saat ini sudah aman ya, karena di situ sudah resolusi kecil tidak bisa diupload, besar pun juga tidak bisa diupload. Mungkin kalau teman-teman ada kesalahan atau proses scanner yang kurang baik gitu, mungkin misalnya ada gerak atau ngeblur seperti itu, mungkin bisa jadi itu akan membuat teman-teman akan dinyatakan tidak lolos. Atau juga teman-teman uploadnya sudah bagus, dokumen datanya, softwarenya sudah bagus, tetapi teman-teman nguploadnya itu tidak sesuai ketentuan. Misalnya di uploadnya itu kan potret atau berdiri gitu, terus teman-teman nguploadnya landscape. Nah, itu juga akan membuat teman-teman akan dinyatakan gugur seperti itu. Yang berikutnya adalah penulisan surat lamaran yang sudah ditetapkan sesuai format, tapi teman-teman menulisnya tidak sesuai gitu ya. Misal seperti ini, di situ dituliskan alamat gitu, atau tempat tanggal lahir, teman-teman diisinya alamat teman-teman, atau ada terbalik gitu ya. Harusnya teman-teman menuliskan alamat domisili misal teman-teman, tapi diisi tempat tanggal lahir atau tempat lahirnya teman-teman. Itu juga akan sepele tapi akan membuat fatal gitu ya. Yang keempat adalah kualifikasi pendidikan teman-teman tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Misalkan gini, teman-teman sudah mempunyai ijazah sarjana gitu ya, terus teman-teman mendaftarnya di formasi penjaga tahanan. Nah, ketika menulis surat lamaran, teman-teman mengisinya itu kualifikasi pendidikannya ditulis sarjana gitu ya, maka itu juga akan membuat teman-teman akan didiskualifikasi oleh panitia. Atau juga ketika teman-teman
misal dari SMA ya, lulusan dasar madrasah aliyah negeri gitu, MAN gitu. Terus teman-teman dinulisnya di pendidikannya teman-teman masih ditulis SMA sederajat. Itu bisa jadi teman-teman akan didiskualifikasi atau langsung dicoret dari seleksi administrasi. Yang berikutnya, yang nomor 5, yaitu adalah informasi terkait tinggi badannya teman-teman di surat keterangan kesehatan. Terus juga mungkin tanggal penerbitan surat kesehatan. Kalau teman-teman kan kalau sesuai ketetapan itu adalah bulan Juli. Terus teman-teman mengisinya di bulan Juni atau tanggal-tanggal yang sudah tidak sesuai gitu, itu akan otomatis gitu ya. Sama di surat keterangan kesehatan, ketika surat keterangan kesehatan di sana menerangkan tinggi badan teman-teman harus ditetapkan minimal untuk cowoknya 165, terus untuk ceweknya 160. Terus di surat keterangan kesehatannya tidak ada informasi tinggi badannya, itu juga akan otomatis menggugurkan teman-teman. Atau di surat keterangan kesehatannya itu diterangkan kurang dari yang dipersyaratkan, maka itu juga ya selamat jalan gitu ya. Yang keenam adalah terkait penguploadan foto yang sudah ditetapkan. Misalnya teman-teman di situ kan udah ditetapkan tuh 4x6 dengan latar belakang background merah. Nah, kalau teman-teman ngupload data dukungnya fotonya di belakangnya berlatarnya tidak berlatar merah, sudah otomatis ya udah jelas. Terus bagaimana kalau ukurannya teman-teman itu tidak sesuai dengan ukuran foto 4x6? Misalnya teman-teman tinggal upload aja tapi teman-teman tidak memperhatikan fotonya, itu juga akan menjadi ketelitian dari panitia dalam proses seleksi administrasi. Jadi sesuaikan dulu. Yang ketujuh adalah penggunaan materai yang abal-abal. Nah, teman-teman di sini kan karena seleksinya basicnya sudah menggunakan teknologi gitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya materai itu bisa diambil di Google gitu ya, di Google ya, langsung diambil ditempel gitu aja, karena kan kita tidak mengirimkan berkas asli. Jadi teman-teman mungkin mau mengakali panitia dengan mengambil materai yang ada di Google terus ditempel seperti seakan-akan teman-teman ada materainya seperti itu. Itu akan ketahuan teman-teman, karena di dalam materai itu akan ada serinya, juga akan kelihatan nanti kalau itu asli atau tempelan atau memang scanan gitu ya. Nanti akan ketahuan. Nah, itu akan membuat teman-teman langsung otomatis gagal. Dan yang terakhir adalah ketidaksesuaian administrasi teman-teman, mulai dari ijazah, akta kelahiran, KTP itu harus sesuai teman-teman. Kalau ada perbedaan misal di tempat tanggal lahir atau tempat lahir, itu teman-teman harus segera mengurusnya, atau bisa dibuatkan surat keterangan atas kesalahan. Atau juga ya kalau menurut saya sih teman-teman harus segera melakukan perubahan data kepada Dispenduk Capil ya, agar teman-teman ketika mendaftarkan diri teman-teman lancar dalam hal administrasinya. Itu 8 hal ya. Terus ada lagi tambahan, kalau masa sanggah yang dimaksudkan di dalam pengumuman tersebut itu adalah masa sanggah, masa di mana teman-teman bisa menyanggah panitia. Dan kesalahannya itu bukan berasal dari peserta gitu. Kalau teman-teman mau menyanggah untuk memperbaiki data, nggak bisa ya teman-teman. Itu dalam pengisian akun SCCN itu udah dijelaskan bahwasanya teman-teman atas apa yang sudah dilakukan pelengkapan biodata pendaftaran itu sudah jelas di sana. Kalau teman-teman ada kesalahan data itu bukan tanggung jawab dari panitia, tapi tanggung jawab dari peserta gitu. Nah, bagaimana masa sanggah itu bisa digunakan? Masa sanggah itu apabila ada koreksi gitu ya. Misal gini, teman-teman sebenarnya menggunakan materai asli, beli, di-scan, dimasukkan gitu. Terus sama panitia dinyatakan bahwasannya materainya itu adalah materai yang diambil dari Google. Nah, itu teman-teman bisa melakukan masa sanggah, bisa menggunakan sanggahan tersebut bahwasannya kamu teman-teman telah melakukan sesuai dengan perintah, dan di keterangan tersebut tidak benar bahwasanya panitia menyatakan kamu adalah menggunakan materai yang diambil dari Google, padahal sebenarnya teman-teman menggunakan materai asli gitu. Itu baru bisa dilakukan sanggahan.
kalau ada permasalahan yang terkait dengan memang atas kesalahannya teman-teman, misalnya dokumennya miring, terbalik dan seterusnya, itu sudah tidak bisa masuk lagi ke yang namanya penyanggahan gitu ya. Oke, itu adalah 8 hal penting, ciri-ciri atau tanda-tanda teman-teman tidak akan lolos administrasi versi saya sendiri, teman-teman. Tentunya tetap ditunggu saja pengumuman aslinya, pengumuman resminya dari panitia, sambil teman-teman belajar juga ya. Nanti ketika teman-teman lolos administrasi, teman-teman sudah siap tempur untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang ingin ditanyakan bisa dimasukkan di kolom komentar, nanti saya akan bantu menjawabnya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga sukses, semangat, dan salam abdi negara.